Dan ini sebenarnya merupakan perkara-perkara yang dikembangkan oleh umat Islam yang ingin mencari kebaikan. Akan tetapi termasuk perkara yang tidak dianjurkan ya di dalam syariat kita, artinya tidak ada petunjuk khusus untuk itu yang biasanya didirikan kekhususan oleh umat Islam setelah membaca Al-Quran. Dia membaca Sadaqallahul Azim. Ini memang banyak ya dilakukan oleh umat Islam, menjadi salah satu amalan dikhususkan setelah membaca Al-Quran. Berbeda pendapat di kalangan para ulama, ada sebagian yang mengatakan membolehkan karena ada dari sisi mana yang baik di situ. Tetapi dari sisi asal tidak ada penyebutan dari Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat. Cuma dari sisi kalam-kalam yang baik ini ada semisal dan gitu yang pernah terdengar, akan tetapi tidak ada pengkhususan. Sehingga apa? Tidak ada petunjuk dari Rasulullah SAW di saat kita selesai membaca Al-Quran dengan bacaan Sadaqallahul Azim. Jadi tidak ada ketentuan khusus di situ. Dan ini sebenarnya merupakan perkara-perkara yang dikembangkan oleh umat Islam yang ingin mencari kebaikan. Akan tetapi kebaikan tersebut dijadikan salah satu pengkhusus adalah ibadah, maka jika tidak ada sumber yang jelas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu juga para sahabat beliau, maka tidak terlayaknya kita lakukan. Walaupun mungkin memiliki dari sisi uslub, etika, kebiasaan yang baik dan memiliki makna yang baik dari kalimat tersebut, tentu kita tidak mengamalkannya. Kenapa? Andai kata itu sesuatu perkara yang baik, sesuatu perkara yang dianjurkan, maka tentunya Rasulullah pasti meninggalkan jejak untuk kita. Begitu juga para sahabat yang lebih syarus, lebih semangat. Tidak ada yang bisa mengalahkan semangatnya mereka dalam ketaatan, amalan dan beribadah kepada Allah dibanding yang lainnya. Kita tidak jumpai hafal itu diucapkan setelah mereka membaca Al-Quran, membaca Sadaqallahul Azim. Jadi tidak ada pengkhususan situ. Meskipun manusia menganggapnya baik. Ini teringat kita perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah wa in rahan nas hasanah." Sesuatu perkara-perkara yang baru di dalam syariat itu ya, kita lagi disclaimer, perkara yang baru di dalam agama itu kaitannya dengan amalan, ibadah dan ketaatan. Bukan perkara-perkara modern, teknologi dan seterusnya. Yang diinginkan dari Rasulullah SAW adalah tuntunan amalan-amalan ketaatan yang dimana ke Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, maka kita tidak lakukan. Ini yang disebutkan, setiap perkara baru dalam agama itu perkara yang menyelisih syariat. Meskipun banyak manusia yang menganggapnya baik, jadi itulah yang terjadi. Bahwasanya setelah membaca Al-Quran tersebut, mereka baca itu, mereka menganggapnya baik. Namun jika para sahabat tidak pernah melakukannya, maka itu termasuk perkara-perkara yang dilarang dan menyelisih syariat. Ini terlepas daripada perbedaan perulang. Ada yang mungkin sebagian mereka yang membolehkan, akan tetapi lebih kuat untuk kita terapkan tidak menjalankannya karena tidak ada ketentuan khusus dari Rasulullah dan juga para sahabatnya yang mulia. Allahu a'lam.